Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT mengklaim mendapat amanah untuk mengelola Boeing Community Investment Fund atau dana hibah untuk pemberdayaan masyarakat bagi ahli waris kecelakaan pesawat Lion Air JT610. Hal itu tercantum dalam surat dakwaan 3 terdakwa yakni Ahyudin, Haryana Hermain, dan Ibnu Hajar yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 15 November 2022. Ahyudin merupakan pendiri dan mantan Presiden ACT, sedangkan Ibnu Hajar dan Haryana Hermain masing-masing menjabat Presiden dan salah satu pembina ACT. Boeing menyediakan 2 jenis santunan. Pertama adalah santunan Boeing Financial Assistance Fund atau BFAF dengan total sekitar 138,5 miliar rupiah. Dari jumlah itu, setiap ahli waris mendapatkan sekitar 2 miliar rupiah. Dana BFAF itu diberikan Boeing sebagai bantuan finansial dan diterima langsung oleh para ahli waris korban kecelakaan Lion Air JT610. Yang kedua, Boeing juga memberikan dana BCIF atau Boeing Community Investment Fund yang nilainya sama dengan BFAF. Namun, dana BCIF merupakan bantuan filantropis kepada komunitas lokal yang terdampak dari kecelakaan. Dan dana itu tidak langsung diterima oleh para ahli waris korban, tetapi diterima oleh organisasi amal atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh ahli waris korban, salah satunya ACT. ACT mengklaim sudah mendapat persetujuan untuk menerima dana BCIF dari keluarga ahli waris yang telah mengisi dan menandatangani formulir pengajuan untuk dikirimkan ke pihak Boeing. ACT kemudian pada Oktober 2018 mengajukan proposal pengadaan proyek fasilitas sosial kepada Boeing sebanyak 70 proyek untuk 68 ahli waris, di mana ada 1 ahli waris yang mengajukan 2 proyek. Nilai masing-masing proyek tersebut sebesar lebih kurang 2 miliar rupiah. Proposal itu disetujui oleh Boeing dan uang BCIF dicairkan ke rekening ACT. Nah, disinilah dugaan penyelewengan itu berawal. Dalam surat dakwaan disebutkan ACT mengajukan dan menyetujui rencana anggaran biaya puluhan proyek dari dana BCIF itu jauh di bawah nilai proposal yang diajukan kepada Boeing. Bahkan pengerjaan sejumlah proyek itu mangkrak. Dari dana BCIF Boeing sebesar 138,5 miliar rupiah, ACT hanya menyalurkan 20,5 miliar rupiah. Bahkan sampai saat ini ACT juga belum memberikan progres pekerjaan kepada Boeing terkait implementasi pengelolaan dana sosial. Lalu, mengalir kemana sih dana yang diselewengkan ACT ini? Banyak dugaan yang muncul terkait penggunaan dana yang diselewengkan tersebut. Kepala PPATK Ivan Yustiandana menyebut di atas Yayasan ACT ada entitas bisnis yang melakukan kegiatan usaha. Muncul dugaan dana yang dihimpun ACT itu dikelola untuk kepentingan bisnis terlebih dahulu, baru kemudian disalurkan ke penerima donasi. ACT juga diduga menyalurkan dana ke Al-Qaeda. Berdasarkan hasil kajian dan database, PPATK menemukan adanya transaksi keuangan karyawan ACT dengan seseorang yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan pernah ditangkap di Turki. ACT juga diduga menyalahgunakan dana umat untuk kepentingan pribadi bagi pengurus yayasan lainnya. Bahkan ACT juga memotong donasi yang dikumpulkan sebesar 13,7% untuk menggaji karyawannya. Pemotongan dana untuk gaji dari donasi itu dilakukan sejak 2017 hingga 2021. ACT sendiri merupakan yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan yang berdiri pada 2005. ACT melakukan kegiatan tanggap darurat, pemulihan pasca bencana, serta pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. ACT juga mengembangkan kegiatan pada program berbasis spiritual seperti kurban, zakat, dan wakaf. Bukan hanya sebagai lembaga donasi atau amal, ACT juga kerap melakukan edukasi bersama dan membangun jaringan kemitraan global.